Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai ya anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari yaitu bab jual beli. Nah, sebelum kita mempelajari jual beli, pastinya kan pembelajaran hari ini Ibu akan mengabsen kalian ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ketua kelas? Ada yang tidak masuk? Oh ya, alhamdulillah nihil ya hari ini ya. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mempelajari fikih bab jual beli pada hari ini, mungkin ada yang masih ingat bab kemarin. Mungkin bisa mengangkat tangannya. Ya, Mbak Nita silahkan. Ya, betul. Kemarin kita mempelajari bab yaitu indahnya berbagi, yaitu di situ terdapat penyembelihan dari apa? Ada yang tahu hewan apa saja yang boleh disembelih dalam Islam? Yaitu, ayo Mas Aldo. Ya, ya betul. Nah, betul sekali. Nah, penyembelihan dalam Islam itu pasti. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat hewan yang disembelih. Ada berapa anak-anak syarat-syarat hewan yang disembelih? Ada dua. Yang pertama yaitu hewannya masih dalam keadaan hidup. Yang kedua yaitu hewannya itu halal secara zatnya maupun cara memperolehnya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan ya mengenai penyembelihan hewan. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari bab jual beli dalam Islam. Oke. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari jual beli dalam Islam. Nah, apa aja yang akan kita pelajari pada hari ini di dalam jual beli dalam Islam ini? Yaitu yang pertama yaitu pasti pengertian. Yang kedua yaitu hukum jual beli. Yang ketiga yaitu syarat. Yang keempat yaitu rukun. Yang kelima yaitu macam-macam jual beli. Dan yang terakhir yaitu jual beli sah tetapi dilarang di dalam agama. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian. Di sini ada yang tahu atau mungkin kemarin-kemarin sudah membaca apa sih pengertian jual beli itu secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama yaitu secara bahasa dulu deh. Yang pertama yaitu secara bahasa jual beli itu apa sih? Mungkin bisa mengangkat tangannya. Oh, belum ada yang baca semua ya. Rupanya bab jual beli ini. Oke. Bu Guru akan menjelaskan apa sih jual beli itu. Nah, jual beli dalam Islam itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-bai'u yang artinya tukar menukar. Sedangkan secara istilah jual beli yaitu akad tukar menukar barang dengan barang yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Seperti itu ya. Nah, apa sih dalil dari hukum jual beli ini? Yaitu sebenarnya ada beberapa ayat, kalian bisa baca di LKS kalian, yaitu ada surat Al-Baqarah ayat 275, ada An-Nisa ayat 29, dan ada hadis Nabi di situ menjelaskan tentang jual beli Islam. Namun di sini saya menuliskan satu ayat saja yang akan kita baca bersama-sama. Gitu. Oke, mungkin Bu Guru yang menyampaikan dahulu, terus kalian mengikuti. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili la an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum
Innallaha kana bikum rahima. Jadi mungkin artinya bisa dibaca di LKS kalian ya. LKS-nya sudah dibaca ya. Di situ artinya surat An-Nisa ayat 29, yaitu yang selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan apa aja sih syarat-syarat dalam jual beli Islam ini. Jual beli dalam Islam maksudnya. Di sini ada 4 syarat. Yang pertama yaitu syarat penjual dan pembeli. Terus yang kedua yaitu syarat sah barang. Yang ketiga yaitu syarat sah uh, ucapan serah terima. Yang terakhir yaitu syarat alat bertransaksi. Saya akan menjelaskan syarat penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu balik. Yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga yaitu rusdu. Mungkin di sini ada yang tahu apa sih rusdu itu? Bisa mengangkat tangannya? Ya. Oh, belum ada yang tahu, belum ada yang tahu. Oke, di sini saya akan jelaskan apa sih rusdu itu. Rusdu yaitu orang yang mampu melaksanakan agama dan mampu mengelola keuangan dengan baik. Jadi di sini hampir uh, hampir sama ya dengan balik, yaitu sudah dewasa. Jadi sudah menjalankan kewajiban agama dan dapat mengelola keuangan dengan baik. Yang terakhir yaitu suka sama suka. Jadi di sini namanya membeli itu tidak ada yang dipaksa. Jadi suka sama suka. Jadi saling sama-sama menguntungkan. Pembeli senang, penjual pun juga senang. Jadi tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak seperti itu. Yang selanjutnya yaitu syarat sah barang. Yang pertama yaitu suci. Jadi tidak boleh barang haram diperjualbelikan di dalam Islam. Ya. Yang kedua yaitu bermanfaat. Jadi barang tersebut itu memiliki manfaat. Jadi kalau kalian membeli barang terus tidak ada manfaatnya, itu sama saja dengan pemborosan. Nah, pemborosan itu juga dilarang dalam Islam. Terus yang ketiga yaitu milik sendiri. Jadi barang yang dijual itu tidak boleh milik orang lain atau milik temannya atau siapapun itu. Harus milik sendiri yang dijual ya, karena itu jelas. Yang keempat yaitu jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi barang itu jelas, bentuknya, warnanya, terus zatnya itu jelas. Oke. Terus bagaimana Bu kalau seperti barang di online shop gitu ya? Sebenarnya barang online shop itu boleh-boleh saja asal foto dengan barang kenyataannya itu sama, tidak jauh berbeda. Terus bagaimana Bu kalau foto sama kenyataannya itu berbeda jauh? Di fotonya bagus, namun kenyataan pas datangnya barangnya itu sangat-sangat berbeda jauh. Nah, itu termasuk dalam penipuan dan itu juga termasuk berdosa ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pembeli itu kita harus sangat-sangat pintar memilih barang yang akan kita beli, apalagi melalui online shop. Jadi tergantung kitanya ya. Oke. Selanjutnya yaitu syarat ucapan serah terima. Jadi syarat ucapan serah terima itu seperti ucapan ijab kabul antara penjual dan pembeli. Seperti entah itu melalui lisan, tulisan maupun simbol-simbol tertentu. Asal kedua belah pihak itu menerima penyerahan seperti itu ya. Intinya serah terima barang antara penjual dan pembeli itu sangat penting. Yang terakhir yaitu syarat alat transaksi jual beli. Jadi syarat alat transaksi jual beli yang digunakan itu pada umumnya kalau dahulu itu kan belum ada uang, jadi yang digunakan yaitu barter. Nah, sekarang itu sudah ada uang, jadi alat tukar transaksi jual beli itu bisa digunakan dengan uang seperti itu ya. Pasti sudah paham ya, kalau kita mau membeli apa-apa itu pasti menggunakan uang. Nah, tergantung nominal yang
terdapat pada barang tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas rukun jual beli. Nah, rukun jual beli ini ada 4. Apa aja sih? Mungkin ada yang bisa, mungkin Mas Aldo. Apa sih? Apa aja yang terdapat dalam rukun jual beli itu? Ya, yang pertama yaitu akid. Akid itu apa sih? Bisa dijelaskan oleh Mas Andi? Ya, betul sekali. Pihak yang bertransaksi. Oke, yang kedua yaitu ma'qud alaihi, yaitu mencakup barang dijual dan harganya. Seperti itu ya. Jadi ma'qud alaihi itu barang yang dijual beserta harganya. Terus yang ketiga yaitu sighot ijab qabul. Jadi ucapan ijab qabul ketika kita membeli antara penjual dan pembeli, seperti itu ya. Yang terakhir yaitu apa? Bisa angkat tangan? Ya, silahkan. Ya, betul. Ijab dari pihak penjual, qabul. Ijab dari pihak penjual, qabul dari pembeli, seperti itu ya. Mas Vino sudah berdiskusinya dengan temannya? Diskusinya bisa diteruskan nanti ya. Kita belajar jual beli dahulu. Oke? Diskusinya diteruskan nanti waktu istirahat ya. Oke, sekarang Mas Vino, ada berapa macam sih jual beli itu? Ayo, silahkan dibaca bukunya lagi. Ya. Ada dua, yaitu apa aja sih jual beli itu? Ba'i sohihah dan ba'i fasidah. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya yaitu jual beli anak yang masih dalam kandungan induknya. Nah, itu juga tidak boleh di dalam Islam. Karena kenapa gitu? Kok nggak boleh? Karena belum tentu eh, anak yang dikandung induknya itu bisa lahir dengan selamat ataupun tidak. Nah, karena itu dilarang di dalam Islam. Oke, selanjutnya kita akan membahas jual beli sah tetapi dilarang oleh agama. Kita ulangi lagi ya. Ba'i sohiyah yaitu jual beli. Ulangi lagi ya. Ba'i sohiyah itu yaitu jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam. Yang ba'i fasidah yaitu jual beli yang dilarang di dalam Islam. Terus apa aja sih ba'i sohiyah tadi? Yaitu jual beli emas dan perak, jual beli pesanan, terus jual beli dengan barang diskonan, seperti itu ya. Terus apa aja sih tadi ba'i fasidah? Yaitu jual beli sperma hewan, jual beli pohon atau buah yang belum berbuah, terus jual beli barang yang belum jelas barangnya, terus jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya dan seterusnya. Terus sekarang kita akan membahas jual beli sah tetapi dilarang oleh agama. Apa aja sih di sini? Ada 6. Yang pertama yaitu jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Itu sebenarnya boleh tetapi dilarang oleh agama. Ya, masa waktu khutbah dan sholat Jumat kita malah berjualan, kan sangat tidak dibolehkan ya. Terus yang kedua yaitu jual beli dengan cara menghadang di jalan. Jadi si pembeli ini membeli atau menghadang penjual itu sebelum mereka sampai ke pasar. Ini tidak diperbolehkan di dalam agama meskipun jual belinya itu hukumnya sah. Oke? Selanjutnya yaitu jual beli dengan niat menimbun barang. Seperti contoh sekarang kita lagi mengalami wabah COVID-19. Jadi banyak orang atau beberapa pihak itu berlomba-lomba menimbun masker sebanyak-banyaknya. Kalau mereka menimbun itu untuk dijual kembali dengan harga yang sama seperti semula, atau mereka emang buat harga seperti semula, dijual kembali seperti harga seperti semula, itu tidak ada salahnya, tidak apa-apa. Namun di sini yang dilarang oleh agama yaitu ketika mereka itu menjual kembali barang timbunan mereka itu dengan harga berkali-kali lipat dari awalnya. Yang awalnya itu harganya 5.000 menjadi 10.000, harganya 10.000, 20.000, 30.000, bahkan berkali lipat sampai berjutaan, seperti itu. Itu yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Yang selanjutnya yaitu jual beli dengan cara mengurangi ukuran timbangan. Seperti misalnya seseorang itu membeli beras. Nah, berasnya itu bawahnya itu biasanya diberi kayak kayu ataupun apa itu untuk mengurangi timbangan. Jadi yang awalnya itu 1 liter itu setelah ditimbang kembali itu
timbangannya itu berkurang. Jadi 1 liter kurang, seperti itu yang dilarang oleh agama. Nah, orang-orang atau penjual-penjual seperti ini itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu jual beli dengan cara mengecoh atau menipu, seperti itu ya, mengecoh itu atau menipu. Yang terakhir yaitu jual beli masih tawaran orang lain. Jadi kalau kalian itu ingin membeli barang A, namun barang A ini masih dalam tawaran orang lain, nah kalian itu tidak boleh membeli barang A tersebut karena barang tersebut masih dalam tawaran orang lain sampai orang lain tersebut uh, benar-benar memutuskan untuk membeli barang tersebut atau tidak, seperti itu ya. Dari jual beli tersebut mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari masing-masing jual beli tersebut. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau mungkin ada permasalahan tentang yang berkaitan dengan jual beli tersebut. Sekarang saya akan mengulangi lagi atau kita akan mereview kembali jual beli tadi. Pasti kalian lupa-lupa ingat ya tadi dari yang pengertian, hukum, jual beli, syarat, rukun, macam-macam, dan jual beli sah tetap dilarang oleh agama, seperti itu. Yang pertama yaitu pengertian tadi, yaitu apa? Bai'u, yaitu tukar menukar. Terus istilahnya kalian bisa baca sendiri. Yang kedua yaitu hukum jual beli, yaitu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang ketiga yaitu syarat. Syarat tadi ada berapa? Ada 4. Syarat menjual dan pembeli, syarat sah barang, syarat serah terima barang tadi. Terus yang keempat yaitu syarat alat tukar transaksi yang digunakan. Terus yaitu rukun. Rukun tadi ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 yaitu akid, ma'qud alaih, siqod, sama ijab qabul. Terus yaitu macam-macam. Nah, macam-macam jual beli itu ada berapa? Nah, ya ada 2. Apa aja? Bai sahihah dan bai fasidah. Nah, bai sahihah tadi yaitu jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, dan yang bai fasidah tadi yaitu jual beli yang dilarang oleh agama. Dan yang terakhir yaitu jual beli sah tetapi dilarang oleh agama. Seperti tadi ya, niat untuk menimbun barang, terus jual beli mengecoh, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ketika esok nanti kalian sudah besar, kalian ingin menjadi pebisnis ataupun penjual, alangkah baiknya untuk tidak menyalahi aturan-aturan yang ada di dalam Islam, karena aturan-aturan tersebut juga akan membawa keuntungan bagi kalian. Justru kalau kalian ingin menipu ataupun apapun itu akan merugikan kalian di suatu hari. Jadi kalian pelajari betul-betul syarat-syarat dan rukun yang ada di jual beli dalam Islam ini. Insya Allah kalau kalian ikut aturan ini, insya Allah apa yang kalian jual dan apa yang kalian peroleh itu insya Allah akan mendapatkan berkah. Oke? Selanjutnya kita akan mempelajari bab kirot. Mungkin di sini ada yang pernah dengar kata-kata kirot, bisa mengangkat tangannya. Belum ada sama sekali yang dengar kirot ini, sama sekali belum ada ya. Oke, kita akan bahas satu persatu kirot itu apa. Oke, contoh kirot itu seperti apa, dan seterusnya kita akan bahas. Oke, yang pertama yaitu kirot. Kirot itu apa sih? Ayo, coba Mas Andi bisa dibaca bukunya, bisa dibaca dengan keras. Ya, betul. Yaitu usaha bersama antara pemilik modal dengan yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dengan syarat-syarat tertentu. Jadi contohnya itu seperti BPR, terus BPR syariah, BMT, BRI syariah, seperti itu. Nah, ini beda ya sama dengan bank-bank konvensional seperti biasanya. Kalau bank konvensional itu dengan sistem riba seperti itu ya, dengan sistem bunga. Nah, kalau yang syariah ini itu sistemnya dengan bagi hasil, dan ini yang ekonomi yang dianjurkan di dalam Islam, karena kalau kita menggunakan bunga itu akan merugikan salah satu pihak. Kalau yang ini kita sama-sama untung karena dengan sistem yaitu dengan bagi hasil, seperti itu ya. Terus apa sih dasar hukum dari kirot? Nah, ada kaidah fikih yang mengatakan seperti ini ya, lafadznya itu biar ibu bacakan. Al aslu fil muamalatil ibahatu illa ayyadullah dalilu ala tahrimiha, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan atau boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini adalah dasar atau dalil dari kirot ya. Oke, selanjutnya yaitu apa aja sih rukun-rukun dari kirot ini? Yang pertama yaitu adalah malik. Malik apa? Mbak Dita ya?
pemilik modal, betul sekali, pemilik modal. Terus yang kedua yaitu amil, amil yaitu pengelola, ya, seperti. Terus yang ketiga yaitu mal. Pasti kalian pernah dengar ya kalau mau bulan Ramadan itu zakat mal, zakat mal. Nah, ya yang pasti kalian nggak asing lagi ya dengan kata-kata mal ini ya. Seperti zakat mal, seperti itu zakat harta di sini sama, yaitu modal dan dana. Selanjutnya yaitu amal atau usaha. Yang kelima yaitu riba atau laba atau keuntungan. Yang terakhir yaitu sigot atau ijab kabul atau ucapan serah terima seperti tadi dijual beli seperti itu ya. Terus yang keempat yaitu syarat-syarat dari kirot. Apa aja sih syarat kirot? Ada berapa? Mbak Nina, ayo angkat tangan. Ya betul, ada 5. Apa aja sih 5 itu? Yang pertama yaitu pemilik dan pengelola yang sudah dewasa atau ada kerelaan. Yang dimaksud kerelaan di sini yaitu tidak ada paksaan dari pemilik modal tadi. Jadi pemilik modal tadi itu suka atau mereka menginginkan dananya atau hartanya itu dengan usaha bersama tadi dengan si pengelola tadi. Jadi tidak ada paksaan seperti itu ya dalam menjalankan usaha bersama tadi dengan sistem bagi hasil. Oke. Terus yang kedua yaitu modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Terus yang ketiga yaitu kegiatan usaha pengelola dana nasabah tidak ada campur tangan, tapi berhak melakukan pengawasan seperti itu. Terus yang keempat yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan di awal dan dicatat secara rinci. Jadi untuk perjanjian apapun, untuk perjanjian terus syarat-syarat dari kerjasama tadi itu harus dicatat agar lebih jelas, nanti kalau ada apa-apa nanti bisa dilihat dari catatan tersebut, karena ini masalah harta gitu kan, harus dibagi sama rata karena memang sistemnya ini yaitu sistem bagi hasil seperti itu. Terus yang kelima yaitu akad harus dinyatakan oleh kedua belah pihak. Jadi akad itu juga harus dinyatakan oleh si pemilik modal dan harta yang harus juga dinyatakan oleh si pengelola tadi agar lebih jelas seperti itu. Kalau perlu itu dicatat ya, karena untuk kalau perlu itu dicatat untuk atau bisa menjadi bukti ke depannya seperti itu. Untuk jenis-jenis kirot ini ada 2 yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah ya. Yang mudharabah mutlaqah ini apa sih? Yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya itu sangat luas, tidak dibatasi oleh jenis, waktu, bentuk usahanya itu apa, terus bentuk pengelolaannya itu apa, dan mitra kerjasamanya itu apa. Jadi jadi usaha apapun ini tidak dibatasi. Kalau ini mudharabah mutlaqah. Beda lagi kalau dengan mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah ini kebalikan dari mutlaqah, yaitu yaitu cakupannya itu tidak seluas seperti mutlaqah. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang disetujui atau dinyatakan oleh kedua pihak tersebut, dan kedua pihak tersebut saling menyetujui antara batasan-batasan tersebut seperti itu. Mudharabah muqayyadah ini yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu ada cakupannya itu tidak seluas seperti mudharabah mutlaqah. Nah, di mudharabah muqayyadah ini itu ada beberapa batasan yang memang harus dipenuhi. Nah, batasan tersebut memang sudah disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana tersebut dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Jadi sudah tahu ya sampai sini perbedaan dari mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah mutlaqah itu cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, terus pengelolaannya itu seperti apa. Sedangkan yang mudharabah muqayyadah itu ada batasan-batasan tertentu, dan batasan-batasan tertentu itu sudah disetujui oleh kedua pihak, entah itu dari dari kedua belah pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola dana tersebut dengan persyaratan tertentu seperti itu. Dari sini sudah paham ya semuanya apa itu kirot, hukum kirot, syarat kirot, dan jenis-jenis kirot seperti itu. Sekarang kita mereview ulang setelah Bu Guru tadi menjelaskan apa aja yang ada di dalam kirot. Sekarang kita mereview kembali apa aja sih dari awal dan tadi ya pengertian kirot sampai jenis-jenis kirot. Oke, yang pertama yaitu pengertian kirot. Apa sih tadi pengertian kirot? Yaitu usaha bersama antara pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dengan syarat-syarat tertentu seperti itu ya. Contohnya seperti apa? BPR, BMT, BRI Syariah seperti itu. Yang mereka itu sistem kerjanya itu berbeda dengan bank-bank seperti biasanya atau bank-bank konvensional pada umumnya seperti itu ya. Kalau bank pada umumnya itu dengan menggunakan bunga, sedangkan yang
kirot ini atau bank syariah ini menggunakan dengan bagi hasil seperti itu. Yang kedua yaitu hukum, tadi sudah dibacakan bahwa semua bentuk muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga yaitu ada rukun, kita ulang lagi, malik, amil, mal, amal, rib, sigot, ijab, kabul. Yaitu yang keempat yaitu syaratnya itu ada 5, pemilik modal dan pengelola sudah dewasa. Yang kedua yaitu modal harus diketahui jenis dan jumlahnya. Yang ketiga yaitu kegiatan usaha pengelola dana atau nasabah tidak ada campur tangan, namun tetap ada pengawasan. Yang keempat yaitu pembagian keuntungan harus diketahui kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu akad harus dinyatakan dengan jelas atau akad harus dinyatakan oleh kedua belah pihak seperti itu ya. Terus yang terakhir itu jenis-jenis, yaitu ada 2, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah mutlaqah yaitu cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh jenis, waktu, lokasi ataupun bentuk pengelolaan dan mitra pengerjaannya. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu ada batasan-batasan tertentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan batasan-batasan tertentu pastinya sudah disetujui oleh kedua pihak, entah itu kedua belah pihak, maksud saya kedua belah pihak, yaitu pengelola dana dan pemilik dana tersebut. Oke, sudah selesai penjelasan Bu Guru mengenai jual beli dan kirot. Mungkin di sini ada yang ditanyakan, entah itu mengenai jual beli ataupun kirot. Alhamdulillah tidak ada ya, semua jadi sudah paham ya, entah itu dari jual beli ataupun kirot, kalian sudah memahami. Oke, setelah ini Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setelah itu kalian berkumpul, berhitung ya dari sana, oke? Oke, sudah berhitung. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini Bu Guru akan menampilkan sebuah video, dan video ini adalah tentang jual beli. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian harus menyimpulkan. Setelah menyimpulkan, kalian memberikan pendapat kalian mengenai jual beli tersebut. Apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi, atau kurang atau menyalahi aturan dalam Islam. Jadi kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kertas masing-masing. Nah, setiap kelompok satu saja mengumpulkan, setelah itu dipresentasikan di depan. Oke. Sekalian ditulis nama-namanya masing-masing anggota. Ini kalian sudah capek karena ini sudah sangat siang sekali. Di sini kita akan bermain game. Gamenya tepuk-tepuk aja. Ayo kalian semua berdiri ya. Di sini gamenya yaitu game tepuk. Jadi kalian bisa ikuti Bu Guru. Pagi itu kalian tepuknya 1 kali. Kalau 2 kali itu siang. Sore, jadi tepuk 3 kali itu sore. Kalau nggak tepuk itu malam. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, kalian tepuknya 3 kali. Tapi kalau saya bilang malam, selamat malam, kalian tidak tepuk. Oke, yang pertama yaitu tepuk. Selamat malam. Lah, itu ada yang tepuk. Ayo maju. Oke. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Lah, itu ada yang tepuk. Maju lagi, ayo. Sudah cukup ya, saya kira korbannya. Saya mengambil 2 korban di sini. Nah, setelah korban ini maju ya, teman-teman, tolong jelaskan menurut kalian secara singkat. Yang satu adalah mengenai jual beli, yang mbaknya yang kedua yaitu korban yang kedua yaitu menjelaskan secara singkat tentang kirot. Jelaskan dengan bahasa kalian sesuai apa yang kalian tangkap dari penjelasan saya hari ini. Seperti itu. Nanti akan ada reward buat kalian yang bisa menjelaskan dengan baik tentunya, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah selesai. Akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jual beli dan kirot. Jangan lupa anak-anak dikerjakan semua tugasnya, yaitu pilihan ganda, isian maupun uraiannya dikumpulkan minggu depan kepada saya. Dan saya akan menilai hasil kerja kalian di situ, karena itu untuk membantu menaikkan nilai kalian waktu ujian akhir semester nanti. Dan jangan lupa terus belajar, karena kita sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester. Karena kalau belajar sistem kebut semalam itu tidak akan baik bagi fisik kalian maupun otak kalian. Jadi alangkah lebih baiknya kalian belajar setiap malam, atau kalian
belajar jauh-jauh hari, dicicil ya seperti itu ya, jangan langsung dibrek seperti itu dalam semalam. Dan itu juga pasti kalian nanti ngeblank. Terus usahakan tidak dengan sistem hafalan, tapi kalian itu paham bagaimana materi tersebut. Kalau biasanya kalau kalian dengan materi hafalan itu, kalau kalian uh, deg-deg ya, deg-degan seperti itu, atau itu akan membuat kalian ngeblank seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalian memahami dan kalian belajar jauh-jauh hari, tidak boleh SKS atau sistem kabut semalam, itu sangat-sangat tidak baik. Oke, oke, sekian dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan hari ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.